Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita tiba pada pembahasan 1 Korintus 8, di mana Rasul Paulus menjelaskan apakah umat Kristiani boleh memakan persembahan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, kita perlu mengetahui bahwa pada masa itu jemaat-jemaat Kristiani itu hidup di tengah mereka yang masih menyembah berhala. Dan orang-orang yang menyembah berhala itu mempersembahkan makanan kepada para berhala, para dewa-dewi, kepada patung-patung dan sebagainya. Lalu muncul pertanyaan dari umat Kristiani pada zaman itu. Bolehkah kami memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu? Mungkin maksudnya baik, yaitu apa? Supaya makanan itu tidak sia-sia, tidak terbuang dengan percuma dan sebagainya. Lalu apa jawaban Rasul Paulus kepada umatnya? Dikatakan seperti ini di ayat 8 dan 9. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi pada intinya Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat itu melihat apakah kalau mereka makan persembahan yang sudah diberikan kepada berhala itu bisa menjadi batu sandungan bagi sebagian jemaat yang masih baru, yang masih belum mantap imannya kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan ketika ada sebagian orang yang melihat bahwa orang Kristiani kok masih makan daging persembahan atau makanan yang dipersembahkan itu, mereka bisa mengatakan, oh berarti kita juga menghormati berhala dan sebagainya. Padahal maksudnya tentu bukan itu. Maksudnya mungkin menyelamatkan makanan agar tidak sia-sia dan sebagainya. Maka kita pun diajak dalam bertindak juga di zaman kita sekarang ini, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan perkataan, tindakan kita meskipun mungkin tidak salah, tetapi bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita berhati-hati memilih dan memilah, memutuskan agar apapun yang kita lakukan jangan menjadi batu sandungan sehingga orang melihat, oh ternyata orang Katolik juga seperti itu ya. Oh ternyata orang Katolik juga ikutan seperti itu ya. Nah, inilah yang perlu kita pilah dan kita pilih. Semoga Tuhan memberkati kita agar kita beriman dengan teguh dan bijaksana juga di tengah keberagaman agama, di tengah keberagaman budaya. Gereja Katolik menghormati budaya, tetapi juga menekankan bahwa iman ada di atas budaya. Artinya, budaya yang tidak sesuai dengan iman Kristiani, kiranya kita perlu ambil jarak. Kita perlu hati-hati dalam menggunakan juga simbol-simbol budaya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.